105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Senang sekali rasanya di pagi hari ini sahabat siar Anda Ara Altopodisa bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Talk Show Mompreneur spesial untuk hari Selasa di tanggal 17 Oktober 2023, dan pastinya bersama narasumber kita yang insya Allah mumpuni di bidangnya, the one and only Ibu Yesi Elsandra yang sudah hadir bersama kita di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ara? Alhamdulillah, kabar baik Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita udah di tanggal 17 Oktober. Pertengahan Oktober menuju November. Ya, tahun ya Bu. Betul. Kita udah banyak sekali ini pembahasan kita di Talk Show Mompreneur. Spesial Mompreneur ini Ibu sudah ngasih ilmu banyak sih. Mulai dari bulan Agustus kalau tidak salah. Agustus, September, Oktober. Oh iya. Iya, di Agustus kita bareng-bareng sampai di pertengahan Oktober. Banyak sekali nih materi yang masuk ya, dan spesial ini Bu. Kita keluarga Sip ya, keluarga Sip yang sedang mendengarkan, semua insan pebisnis baru merintis ataupun yang sudah berkecimpung di dunia usaha. Kali ini kita dalam program Talk Show Mompreneur untuk hari ini kita pembahasan mengenai channels ya, atau media bisnis. Dan ini penting sekali ternyata keberadaan media bisnis ini untuk keberlangsungan bertumbuhnya dan berkembangnya usaha yang sedang Anda jalani. Ana tidak expert di bidangnya ya, Nah, mengawali perbincangan seru kita untuk hari ini Bu ya, media bisnis. Hari ini orang sedang hebringnya, sedang giat-giatnya mengembangkan beragam platform media sosial untuk berbisnis. Nah, itu bagaimana itu Bu? Memulainya seperti apa Bu? Oke, baik keluarga Sip dimanapun Anda berada, ketemu lagi di Mompreneur. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin, dan semoga kesehatan kita juga lebih baik dari kemarin ya. Oke, hari ini kita masih membahas mengenai bisnis modal kanvas untuk elemen channel ya. Media bisnis. Iya, media bisnis. Artinya sebenarnya channel ini adalah media yang mesti kita miliki agar produk kita ini sampai ke tangan konsumen. Iya. Atau bagaimana kita memiliki jembatan supaya kita bisa menjangkau konsumen. Seperti itu. Jadi supaya kita bisa sampai nih ke konsumen atau produk kita ini bisa konsumsi oleh konsumen, maka kita perlu channel media. Dan media ini banyak yang bisa kita gunakan, baik media yang gratisan maupun media yang memang kita investasi di situ. Iya, investasi ya keluarga Sip ya. Jangan dianggap kos gitu. Jadi ini kita investasi kita untuk memudahkan kita menjangkau konsumen. Bisa jadi dalam bentuk marketplace ya, media yang kita gunakan di marketplace ini sekarang banyak ya. Kita tinggal pilih mana yang menurut kita lebih available, yang kita bisa mudah menggunakannya, user friendly, yang kita nyaman makainya gitu ya. Banyak bisa kita pilih, bebas sesuai juga dengan segmennya. Kalau anak muda sekarang modelnya yang TikTok kayak gitu ya. Nah, atau juga bisa kita gunakan website. Ya, kita bikin website ya. Dan bikin website sekarang itu nggak mahal. Website juga bisa gratisan, Nara. Oh, udah ya, bisa gratis. dari dulu juga bisa. Jadi pakai blogger. Ya, jadi kalau kita punya Gmail, nah di situ kita bisa bikin blogger ya. Blogger itu nggak bayar. Yang penting kita punya
email Gmail gitu, emailnya Gmail alamatnya ya, itu bisa kita bikin gratisan dan bikinnya juga mudah ya. Kita di Dharma Andalas membantu itu ya UMKM untuk memiliki website, karena sekarang emang eranya digital keluarga sip. Jadi orang kalau misalnya dengar sebuah produk dia pasti nanya di mana saya bisa lihatnya, atau kalau kita lagi nyari produk pun kita bisa searching ya. Dan untuk UMKM ya, UMKM minimalnya nih, seminimalnya channel yang kita miliki itu adalah ini apa namanya, Google Business. Ya, Google Business. Google Business itu maksudnya gini, kalau kita searching di Google, orang mau searching di Google, itu keluar gitu ya produk kita di situ. Jangan sampai kita orang searching produk kita di Google tapi nggak tahu. Di Google Business itu bisa kita mapnya ya, bisa kita tampilkan di situ mapnya ya, peta di mana keberadaan produk kita, usaha kita, alamatnya gitu maksudnya. Kemudian jam bukanya jam berapa aja. Kita mau buka misalnya jam 5 pagi boleh ya, jam 7 pagi boleh, tutupnya jam berapa. Jadi calon konsumen kita bisa melihat ini kita sedang buka apa enggak. Itu di Google Business. Itu buka bikinnya mudah sekali ya, gratis. Gratis ya. Gak sulit sekarang channel itu ya. Kemudian di situ juga bisa kita tampilkan foto ya, foto-foto produk kita di Google Business ya. Dan juga bisa ada nanti di sana review orang bisa ngasih komentar gitu tentang produk kita di Google Business ya. Nah, bisa kita bikin dan itu gratis juga ya. Atau tadi contohnya di marketplace ya kan ya. Kemudian Google Business, website itu bisa gratis ya, tapi yang blogger ya, yang blogger. Tapi kalau yang .com gitu tuh bayar juga nggak mahal, biasanya tahunan sekitar ratusan ribu kok, cuman ya nggak terlalu mahal lah ya untuk apa namanya, keterjangkauan kita kepada konsumen lebih mudah, itu dajahnya itu nggak mahal gitu ya, kita bikin. Kemudian ada bisa juga melalui sosial media. Nah, sosial media ini yang ini. Sosial media juga gratis, ada yang bayar. Maksudnya bayar di sini emang kita investasi untuk iklan di sosial media. Misalnya kita iklan di Facebook ADS atau Instagram ADS ya. Dan platformnya bisa dari yang sangat murah sekali, progresif. Jajan anak kita mungkin 50.000 saja. Bisa ya, Bu? Bisa kita misalnya kita mau menjangkau misalnya nih di Facebook ADS atau Instagram ADS gitu ya, atau di YouTube ya, YouTube. Nah, kita mau misalnya yang melihat iklan kita ini yang umurnya 20 tahun sampai 30 tahun aja. Itu udah tersortir dengan sendirinya. Udah tersortir dengan sendirinya. Yang umurnya 20 sampai 30 tuh yang tinggalnya hanya di Lubek. Ya, yang tinggalnya hanya di Lubek dan yang perempuan. Itu sangat spesifik gitu. Aduh, luar biasa sekarang ini. Makanya saya suka bilang kepada masyarakat gitu ya, atau juga pada mahasiswa khususnya. Ayo kita jangan jadi penonton. Ini kesempatan yang sangat besar sekali. Teknologi memudahkan kita, teknologi membantu kita, ya. Teknologi memberikan kemudahan kita untuk bertemu dengan customer. Itu bisa bayar, bisa enggak. Dan kalaupun kita berbayar, itu bisa kita bisa kita atur gitu arah. Beda kan kalau misalnya kita iklan di televisi 15 sekian udah jelas. Mau yang nontonnya cocok apa enggak dengan produk kita, enggak ini gitu. Palingan pas jam tayangnya. Ya, pas jam tayangnya misalnya di acara dangdut misalnya. Paling seperti itu. Ya, tapi kalau seandainya di sosial media, kita bisa select sekali ya. Ya, bisa kita seleksi gitu ya. Seleksi siapa? Juga. Ya, seleksi siapa kira-kira yang memang benar-benar perlu iklan ini. Bahkan kemarin kita simulasikan contoh ya, Raya. Misalnya produknya itu produk untuk orang yang ini bertunangan aja. Yeah. Kita coba cek gitu ya di sosial media, waktu di Facebook. Ya, di Kota Padang ada berapa orang yang bertunangan gitu. Itu bisa kelihatan ya. Jadi iya, misalnya kalau orang tunangan apa sih produk kita, misalnya bisa jadi misalnya cenderamata. Ya kan, nanti maksudnya mereka lah yang akan membeli, menjadi target market kita kan ya. Misalnya gift gitu kan ya untuk nikah. Nah, pasti ya orang-orang yang sedang bertunangan kan, yang karena mau nikah dia kan gitu. Dan kita bisa cek itu ribuan ternyata di Kota Padang.
orang yang sudah bertunangan. Atau misalnya kalau menikah juga bisa gitu ya. Jadi benar-benar bisa kita seleksi gitu ya. Siapa calon market kita ini? Target market ya. Siapa target market kita ini siapa? Nah, dengan channel ini memudahkan kita menjangkau dia gitu. Jadi kita harus gunakan ini salah satunya. Syukur-syukur kita bisa menggunakan semua platform channel. Semua kita pakai gitu. WA bisnis pakai. Ya kan? Apa aja yang inilah kita pakai gitu. Ya, kemudian kita di semua marketplace kita hadir misalnya, ya. Kemudian bikin websitenya juga, ya, Google bisnisnya. Jadi ketika orang perlu produk kita, misalnya dia lagi ada orang ya lagi kepengen makan roti misalnya, dia cari roti gitu, ketemu langsung ke Benar-Benar itu contohnya gitu. Jadi mesti kita punya channel dan kita kelola kalau bisa. Dan biasanya produk-produk yang profesional dia mau mengelola dengan profesional. Saya masih termasuk yang belum yang belum profesional gitu ya, bertahap betul, bertahap gitu karena memang gitu tadi kemarin kita ceritakan ya belum fokus. Tetapi dengan yang nggak fokus seperti itu aja ada sangat membantu ya, sangat membantu. Apalagi kalau sudah profesional. Nah, apalagi kalau memang kita sediakan emang admin untuk mengurusi itu gitu Ara. Ya emang khusus ada adminnya untuk admin yang menghandle namanya digital marketing tuh. Iya, digital marketing ya, menghandle digital marketing ini. Baik untuk semua platform, untuk semua channel, ya untuk semua channel. Pokoknya sosial media dia yang handle, kemudian ada juga jasanya sekarang nggak Ara? Ada jasa itu bisnis juga ternyata ya. bisnis jasa menghandle sosial media, menghandle digital marketing UMKM. Anak-anak sekarang kan memang maunya kerjanya sebagai ini mahasiswa kan ada di sini nih. Kalau kita mau cari duit yang mungkin di sela-sela waktu kita, bisa tuh kita iklankan diri kita di sosial media juga kita untuk mengelola akun sosial media sebuah perusahaan gitu ya, atau UMKM banyak lah ya. Bahkan sekarang sekarang lagi zamannya mau pemilu. Nah, banyak sekarang itu caleg yang perlu admin loh. Butuhkan ya videografer. Betul. Sosial media. Betul. Juga. Karena kan mereka perlu di marketing juga, ya perlu memasarkan dirinya melalui channel tadi ya, melalui website kah mungkin, melalui sosial media kah mungkin perlu. Nah ini jasa baru ini kalau dia mau nih ya masuk ke sini, tinggal mungkin dia mesti pandai edit video, ya enggak? Kemudian pandai apa lagi ya? Ya mau nulis ini script sedikit ya untuk nulis kalimat-kalimatnya gitu ya, udah deh. Ya, itu kemudian paket ada. Kalau paket tentu perlu dibeliin kali ya, pasti sama calegnya atau sama UMKM-nya. Nah, itu maksudnya channel keluarga SIP. Jadi kita menjangkau konsumen dengan media ini gitu ya. Dan sekarang istilahnya itu adalah digital marketing. Dan media itu sekarang itu emang semuanya serba digital. Ya otomatis kita pakai digital. Kenapa? Kalau dulu juga mungkin bisa arah koran, tapi sekarang udah nggak baca koran. Ya kan? Atau televisi, ya orang juga udah nggak nonton sekarang. Dunia dalam genggaman. Nah, karena di dunianya udah digital, berarti ya ke digital kita larinya channel kita gitu ya. Tetapi produk-produk yang lawas, ya produk-produk besar, perusahaan-perusahaan besar dia masih menggunakan televisi ya, masih menggunakan televisi untuk iklan gitu ya, untuk channelnya salah satunya dia masih menggunakan televisi. Karena dia udah dikenal juga. Nah betul. Udah punya nama. Walaupun produknya itu walaupun produk itu udah dikenal, dia bukan sekedar lagi menjangkau customer supaya tahu, tetapi untuk mempertahankan. Karena kalau mereka nggak kelola channel mereka melalui televisi, bisa jadi orang lupa, ya kan? Nah produk pesaing nanti bisa menggerus market share-nya. Nah seperti itu. Jadi mereka tetap menggunakan channel televisi atau radio ya. Kalau radio sih masih ya, radio masih banyak peminatnya gitu, karena nggak perlu dilihat kan. Dan masih mobile gitu ya, sambil mobile gitu bisa didengarkan gitu, dan sambil masak bisa didengarkan. Nah itu bisa juga digunakan channelnya, salah satunya adalah radio. Dan keluarga SIP yang mau menggunakan mungkin radio SIP ya sebagai salah satu channelnya, boleh banget. Tentu mungkin nanti ada, karena emang radio SIP FM mendukung sekali UMKM ya, tentu pasti ada negosiasi ini untuk menjadikan radio SIP
menjadi salah satu bagian dari channelnya, media partnernya gitu. Ini bagus sekali, ini mesti kita gunakan yang baik. Ini gini keluarga sip, yang terjangkau oleh kita maupun yang yang ya, maksudnya gini, yang berbayar maupun yang tidak gitu. Ya usahakan yang terjangkau saja ya, yang terjangkau. Iya Bu. Oke keluarga sip ya, ini udah lumayan banyak ini penjelasan tapi nanti tunggu dulu nih, masih banyak pastinya penjelasan terkait dengan media bisnis ini. Nah untuk itu jangan kemana-mana, Ara bakal balik juga bersama Ibu Yesi di sini. Sebelumnya kita ke satu musik positif ini dari Snada dengan Jagalah Hati, spesial untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, Anda masih bersama sahabat siar Ara Altafonisa juga Ibu Yesi di sini dalam program spesial talk show Mompreneur bertajuk Media Bisnis. Nah, kita tadi sudah seru-seruan ya, bahas banyak sekali dengan Ibu Yesi terkait dengan media atau channel atau saluran dalam berbisnis ini. Nah Bu, mengawali segmen kedua ini pertanyaan dari Ara sendiri ini Bu ya. Sebagai media dalam berbisnis, katakanlah platform media sosial, internet, apapun itu gitu. Nah, reseller Bu, itu termasuk ke dalam media bisnis atau partner bisnis Bu? Itu partner bisnis. Partner bisnis ya Bu betul. ya? Berarti dia bukan reseller kita ini, misalnya kita punya produk nih, Ibu punya produk, kemudian Ara bantu atau Betul. Ara yang menjadi resellernya. Berarti Ara bukan media bisnisnya. Bukan medianya, bukan channelnya itu. Tapi itu lebih kepada partner bisnis Okay. ya. Nah, karena ada yang menitip pertanyaan begini Bu, reseller kita kan dia juga memperkenalkan produk kita kepada orang lain, gitu. Kemudian juga membantu untuk memasarkannya, dan media bisnis juga melakukan hal yang sama. Nah, di mana itu bedanya? Mohon penjelasan begitu. Kalau partner bisnis tadi dia bisa menghasilkan penjualan, ya kan, gitu. Kemudian dia membeli kepada kita gitu kan ya, dia menjadi reseller kita, ya, atau distributor kita gitu ya. Tetapi kalau channel, dia itu sekedar media tempat kita jembatan bagi kita dalam memperkenalkan value proposition ke segmentation gitu. Jadi itu jembatan. Nah, ada 5 langkah atau 5 manfaat dengan adanya channel atau media. Ya. Yang pertama itu adalah awareness. Dengan adanya channel, maka customer atau masyarakat akan tahu, kenal dengan produk kita. Ya kalau nggak kita ceritain di media sosial kan orang jadi nggak tahu, gitu ya. Jadi tujuannya ada channel itu yang pertama adalah aware ya. Masyarakat jadi minimal aware dulu. Iya, minimal aware dulu, minimal tahu dulu dia dengan produk kita. Contoh misalnya, Ara kenal nggak dengan Honda? Kenal, tahu ya, punya nggak? Mungkin belum tentu punya, karena punyanya Suzuki mungkin. Ya, tapi minimal mungkin nanti next time kalau misalnya mau beli kendaraan akan mempertimbangkan gitu, karena udah tahu. Kecuali kita nggak tahu, misalnya kenal nggak dengan merek Y, apaan tuh? Nggak tahu kita. Nanti kan nggak mungkin kita menjatuhkan pilihan kepada sesuatu yang kita nggak tahu. Ya, itu maksudnya. Jadi tujuannya adalah aware, minimal tahu masyarakat tuh dengan keberadaan produk kita. Kalau dia nggak beli gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita tingkatkan, ya kan? Dari aware nanti dia kan, nanti menjadi sampai di akhirnya membeli. Gitu. Nah, yang kedua adalah evaluation. Jadi tadi yang pertama kita membuat produk kita ini dikenal dulu.
ya, dikenal dulu. Misalnya gimana caranya ya supaya customer itu kenal dengan produk kita, ya kita bisa jadi iklan, ya kan. Kemudian bisa jadi kita iklan itu di media sosial atau iklan di radio, ya, atau iklan di televisi, ya. Biasanya produk-produk baru tuh arah, apalagi ya produk baru, sampai dia iklannya itu 3 kali di prime time gitu ya Bu. Diulang-ulang ya, supaya ingat, saya masuk di benak konsumen iklan barang ini, walaupun konsumen ini. Nah, sampai-sampai kan kita suka ada inian 3 kali dapat piring loh. dapat piring cantik. Iya. Diplesetin gitu ya sama orang. Nah, yang kedua adalah evaluation. Ya, maksudnya adalah membantu konsumen untuk mengevaluasi value. Ya. Jadi dengan adanya channel ini membantu konsumen untuk melakukan mengevaluasi value proposition. Benar nggak sih produk ini bermanfaat? Maka biasanya pernah nggak pergi ke pusat perbelanjaan, terus suka dikasih sampel sama perusahaan. Sedikit. Iya. Misalnya body lotion. Saya jadi ingat, ini nggak akan pernah lupa. Jadi ada pengalaman Ibu nih, Bu, boleh nih share. Dulu waktu kuliah ya. Dulu kita waktu kuliah itu kan ini ya, bukan sering lagi emang hampir setiap Senin Kamis itu ini puasa kan ya. Selain ibadah, hemat juga. Ingat, benar banget. Emang selain untuk berhemat ya, juga pokoknya entah mana yang betul ya, mana yang kuat niatnya gitu, pokoknya di antara dua itu. Double kayaknya Bu, ibadahnya dapat, hematnya dapat. Iya, benar banget ya. Nah, jadi di kampus itu dulu sering banyak gitu ya, mulai dari pembalut, ya kan, ngasih aja free sampel. Nah, ada satu minuman padahal lagi puasa, dikasih gitu, enak banget minum, apalagi dingin kan, seger gitu minuman gitu kan, susu waktu itu, seneng banget gitu kan nggak biasa minum susu. Ada susu gratisan langsung diminum, pas selesai baru sadar ini puasanya dilanjutkan, saya kan nggak tahu. Makanya jadi ingat gitu ya. Ini kita evaluasi, maksudnya gini, evaluasi maksudnya gimana? Setelah dikasih sampel, tujuannya channel ini, tujuannya perusahaan kan supaya si customer nanti beli lagi. Iya. Bener nggak sih? Kalau dia produk berkualitas dia pasti nggak akan segan ngasih. Ya nggak ada, produknya bagus, pasti konsumen akan beli lagi ya, akan beli gitu ya, akan beli gitu. Nah, dulu waktu SMP masih ingat juga dulu ya, pada datang pembalut gitu, dikasih sampel macam-macam kan ya, yang kita temui gitu ya, produk-produk yang memberikan sampel kepada masyarakat kecil, biasanya parfum, kan kalau ke Mekah nih banyak gitu, kasih gitu ya. Sampelnya dia cium dulu katanya gitu, disuruh manggil kita masuk ke tokonya kalau di Madinah, Mekah itu. Nah, itu contoh yang kedua ya. Yang pertama jadi supaya masyarakat itu kenal, awareness. Yang kedua adalah evaluation ya, supaya masyarakat mengevaluasi value-nya, benar nggak sih ini bagus barangnya. Nah, kan nggak tahu kan gitu, karena ada juga konsumen itu yang sangat selektif, kalau nggak nyobain dulu gitu kan, nggak mau kan ya, udah sekalian aja sama perusahaan dikasih sampel gratisnya. Biasanya dia ini suka banyak dilarang di GOR. Iya. Minggu pagi itu biasanya suka dapat kita biasanya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah purchase ya, delivery. Jadi produk yang ditawarkan ini kita bisa belinya di mana gitu. Apakah di online store? Kan ada sekarang banyak yang punya online store gitu ya. Jadi online store-nya itu ya di websitenya ya, atau di marketplace itu sendiri. Nah, di situ maksudnya customer melakukan pembelian ya, purchase gitu, melakukan pembelian. Akhirnya beli gitu, tujuannya ya. Pertama tadi kenal dulu, kemudian kita kasih dia, kemudian dievaluasi sama customer ini ya, itu bagus produknya, akhirnya dia beli ya. Nah, yang akhirnya dia beli kan purchase. Yang keempat delivery. Kenapa? Setelah beli masih ada persoalan loh ini persoalannya gimana barang itu sampai di customernya. Kan apalagi sekarang ya, delivery itu bisa jadi ini COD ya kan, bisa jadi juga free ongkir, pokoknya sayang lah customer itu ya kan, dimanjakan gimana, pokoknya yang penting dia itu melakukan pembelian. Nah, dimudahkan deliverynya ya, dimudahkan deliverynya. Ada juga yang
apa namanya tuh, diantar sampai ke rumah free, nggak bayar lagi gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Apalagi kalau kita beli alat-alat rumah tangga yang besar-besar itu pasti diantar gitu ya. Atau memang ada juga sih perusahaan-perusahaan yang kena ongkir memang. Ya kena ongkir, kan bisa jadi juga karena mungkin keuntungannya udah nggak banyak mungkin ya. Tapi kalau seandainya ongkosnya tempatnya jauh, kan kena lagi gitu, kena charge lagi, kena ini lagi, biaya bensin lagi, maka dikenakan biayanya itu kepada konsumennya. Ya. Ada juga 50-50 ya Ra. Kayak misalnya saya contohnya nih ya, beli oven itu belinya online ya, nah itu dibantu sama toko online-nya untuk delivery ya. Jadi artinya kita mudahkan deliverynya gitu. Gimana caranya supaya konsumen ini nyaman, supaya dia benar-benar menikmati produk kita, bisa menikmati produk kita. Dan yang terakhir service after sale. Artinya pelayanan setelah terjadinya transaksi. Bisa jadi garansi bentuknya ya, atau biasanya nggak enak uang kembali. Biasanya kan suka ada gitu ya. Atau misalnya apabila tidak merasakan manfaatnya uang kembali. Nah biasanya seperti itu biasanya dijanjikan oleh perusahaan kan ya. Atau misalnya jika dalam 3 bulan rusak kemudian diganti gitu ya. Atau apalagi biasanya garansi after sales itu biasanya. Ya garansi biasanya garansi ya, pokoknya service after sales itu biasanya garansi yang sering ya. Misalnya ada garansi 1 tahun spare part ya, ada juga yang 3 tahun, atau misalnya after sales itu kalau dalam mobil itu 50 km misalnya, atau waktu mana yang paling cepat gitu, apakah waktunya atau kilometernya, biasanya itu. Nah kelima hal ini ya tadi awareness ya, kemudian evaluation, kemudian purchase ya, terjadi pembelian, kemudian delivery ya pembelian, bagaimana barang ini sampai kepada customer, delivery, dan after sales ya. After sales itu maksudnya pasca pembelian. Nggak boleh kita misalnya yang penting pokoknya barang laku. Karena ada juga zaman dulu ini mah ya, nah buru-buru hanya suruh-suruhan gitu ya kan, maksudnya suruh-suruhan itu supaya nggak nampak oleh penjualnya gitu ya. Nah ya, pas di rumah nanti customernya kecewa, ternyata ada yang nggak bagus, ternyata dimasukkan ke dalam sesuai dengan iya. Nah ini suatu pelanggaran sebenarnya ya. Mungkin ya terjadi purchase ya, tapi besok orang nggak mau balik lagi. Karena ingat, keluarga SIP ketika kita berbisnis, yang penting sekali puncaknya itu adalah loyalitas konsumen atau customer loyalty. Bagaimana kita bisa menciptakan customer itu yang loyal kepada produk kita ya. Kalau bisa itu semuanya, walaupun nggak mungkin ya, pasti kan namanya manusia kan, ada menurut dia ada yang enak produk kita, ada yang enggak gitu kan. Ada juga yang sangat-sangat loyal kepada produk kita. Nah usahakan sampai ke tahap loyal ya, ke tahap loyal. Nah channel membantu kita untuk bisa mencapai customer loyalty. Customer loyalty. Ya, artinya supaya konsumen itu melakukan pembelian ulang terus kepada produk kita. Nah, ini. Nah, Bu, ini dunia bisnis, dunia usaha hari ini luar biasa sekali inovasinya ya, Bu. Benar. Sudah merambah ke ranah online. Ini ada pertanyaan, boleh nanti Ibu jawab. Afiliator, sistem afiliator, apakah itu bisa dimasukkan ke kategori marketing bisnis atau apa namanya, Bu? Digital marketing. Iya, saluran bisnis tadi. Iya. Sebelum Ibu Yesi jawab, keluarga SIP, kita ke satu musik positif terlebih dahulu nih untuk semua pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada. Tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP masih bersama sahabat siar Ara Altaf Nisa di sini,
Dan kita masih dalam bincang seru ini ya seputar media bisnis. Dan tadi sebelum kita ke segmen terakhir untuk pertemuan kita di episode kali ini, Ara sudah dititipin satu pertanyaan. Karena contoh pemasaran yang tidak kalah populer ya Bu ya untuk hari ini adalah afiliasi. Strategi mungkin saluran pemasaran yang banyak diterapkan dalam bisnis online. Betul. Mengingat menjamur sekali hari ini ya Bu bisnis online. Jadi apakah afiliator dengan platform sosial media termasuk bagian dari bisnis media? Silakan. Oke, ya, betul sekali. Menjadi afiliator adalah salah satu bagian dari kegiatan menyampaikan pesan dalam bisnis ya. Jadi artinya afiliator itu dia menjadi seperti macam partner kerjasama oleh antara sebuah bisnis dengan seseorang. Ya, misalnya TikTok afiliator. Jadi misalnya ya, atau Facebook afiliator, atau Instagram afiliator, atau misalnya produk-produk yang ada saat ini ya, kita bantu dia untuk mempromosikan produknya melalui link yang kita bagikan. Ya, melalui link yang kita bagikan. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, apa ya bedanya dengan influencer? Ya, apa bedanya dengan influencer misalnya? Ya, kalau influencer dia menerima sebelum dia konten. Ya, sebelum dia konten, sebelum sebelum dia bikin endorse. Iya, sebelum dia mempromosikan produknya, dan itu udah ada kontraknya, gitu kan ya. Nah, biasanya dia dibayar dulu, nanti baru dia bantu. Dan biasanya sekali gitu arah. Dan dia nggak mau tahu entah berapa penjualannya nanti, mau banyak mau sedikit, nggak tergantung melalui kontraknya. Nah, sedangkan kalau afiliator, ya, yang akan kita dapatkan sebagai mitra, ya, sebanyak berapa link yang diklik oleh konsumen. Iya, nah betul. Misalnya kita punya blog, ya, atau website. Kemudian kita mereview produk ini nih, kita ceritakan produk ini ya di website kita, di blog kita. Kemudian nanti kita kasih link supaya orang ngeklik ini. Nah, bayaran kita sesuai dengan jumlah klik yang ditekan oleh customer, bukan customer sih, masyarakat. Masyarakat. Nah, itu afiliator. Dan kerjanya fleksibel. Ya. Nah, berapa bayaran kita tergantung kegesitan kita, tergantung banyaknya konten yang kita bikin, banyaknya tulisan yang kita bikin, dan banyaknya link yang kita tautkan. Bisa jadi di YouTube. Kan sekarang pernah nggak ngeliat di YouTube dia bikin ini, nanti pancinya belinya di sini katanya. Itu afiliator. Dia kasih link. Nah, nanti kita kan penasaran kan, pancinya cantik, kita klik dia tuh linknya, dapat itu orangnya. Gitu. Nah, itu afiliator. Ya. Nah, bagian juga mungkin ya dari channelnya gitu. Ya, menggunakan orang-orang yang memang sudah terbiasa ada di media juga. Menggunakan. Iya, dan mereka itu kan ada di media. Ya, memang dia yang bikin kontennya, dianya yang punya platform medianya, dianya pribadi dia gitu. Kita hanya sebagai perusahaan menautkan saja, ya, menautkan link produk kita ke dia, menempelkannya ke dia. Nanti masyarakat ngeklik, ya. Nah, disitulah mitra kita tadi dapat bayarannya, komisinya kah, tergantung ya berapa persennya gitu. Dan jumlah yang dia dapatkan tergantung berapa yang diklik masyarakat. Nah, ini bagian nggak dari media ya, bagian juga ya bisa gitu, karena memang ada medianya juga di situ. Dan ini medianya juga mereka macam-macam. Di afiliator ini bisa di mana-mana saja gitu. Bisa jadi di YouTube, ya kan, bisa jadi di Facebook tadi, Instagram, di mana saja yang kita punya media itu gitu ya, yang kita aktif di situ gitu. Begitu ya, sayang nih kalau nggak diambil nih. Iya, karena memang hari ini sedang menjamur sekali ya Bu. Betul. Dan afiliator ini sepertinya menjadi salah satu alternatif penghasilan. Penghasilan. Salah satu penghasilan YouTube. YouTuber dari selain dari memang jumlah view yang ditonton oleh masyarakat, dari afiliator itu era.
ya dari link yang ditautkan di situ. Ini sekalian gitu Ara sumber penghasilannya. Ini sumber penghasilan YouTuber itu pertama dari view, kemudian dari afiliasi itu, ya. Kemudian bisa jadi juga review produk. Oh, udah banyak dia dapatkan. Nah, makanya kan anak milenial yang hobi konten, yang ini ya, yang hobi konten yang positif ya, usahakan ya, yang positif ya kan. Nah, itu dia bisa menghasilkan penghasilan. Itu juga kreativitas kan ya. Itu kreativitas. Karena ingat ya, menjadi entrepreneur ini nggak cuma jualan barang gitu loh. Ya, karena bisa juga kita jual tuh ide kita. Yang kita jual ada kreativitas kita. Nah, YouTuber itu salah satu di situ tuh. Ya, orang-orang yang aktif di sosial media ya, yang dia bisa menghasilkan value dari situ ya, menjadi profesional dari situ, dia entrepreneur. Bisa disebut entrepreneur ya. Jadi bukan hanya jualan donat, jualan roti kayak saya misalnya kan, itu aja yang disebut dengan entrepreneur, bukan. Luas gitu ya, sepanjang dia profesional bisa menghasilkan finansial dari situ. Nah, itu dia entrepreneur. Kan ada juga orang, aduh mau bikin apa, apalagi produknya yang produksi sifatnya, aduh mau bikin ribet nih, beli bahan baku, ya bisa, emang tergantung ya, kayak yang mau silakan. Nah, pilih yang mana yang kita suka aja lah. Ya, yang mana yang cocok dengan diri kita. Yang penting pokoknya kita bergerak, ada cuan masuk. Kita jangan jadi penonton gitu ya, karena kita gunakan semua channel yang ada, yang kita kuasai, yang kita miliki. Jangan diam gitu ya, dan jangan biarkan kesempatan kita menghasilkan value berupa finansial itu diambil oleh orang lain, dan kita cuma sebagai konsumen. Iya. Oke. Ini keluarga SIP ya, ini kita udah ada beberapa pertanyaan juga tadi. Kemudian ini Bu ya, masih seputar media bisnis ini. Nah, Iya. bagaimana nih Bu, mohon closing statement-nya sekaligus juga motivasi, semangat untuk para penggiat UMKM di luar sana hari ini, dengan sudah banyak sekali kemudahan memasarkan produk kita, agar tetap semangat walaupun ada kendala, walaupun ada banyaklah rintangan di tengah perjalanan dalam berbisnis ini Bu. Yang pertama kita tetap komitmen dulu ya, komitmen dengan niat kita, dan dan mudah-mudahan Allah pertemukan antara doa dan ikhtiar ya. Doa dan ikhtiar kita bertemu. Yang kedua, tidak ada yang namanya bisnis itu mudah. Semua pasti ada tantangannya. Ya, ada cobaannya, ada ujiannya, itu pasti. Karena kalau tidak, semua orang pasti akan melakukan itu. Dan memang hanya orang-orang yang terseleksi lah ya yang tetap tidak bertahan. Ya enggak? Kalau enggak, semua orang pasti udah ngambil jalan ini gitu Ara. Kalau jalan ini enak, jalan ini mudah, pasti udah orang ambil semua jalan ini. Ya, justru karena jalan ini penuh dengan perjuangan, ya, tantangan, maka emang hanya orang-orang yang kuat yang mampu bertahan di sini. Benar Bu. Oke. Nah, untuk itu supaya kita tetap bertahan, Ara, keluarga SIP, maka kita mesti mau belajar. Ya, ingat, Muhammad Ali aja punya mentor. Benar. Ya, mungkin kalau dia disuruh bertanding dengan mentornya kalah. Ya, tapi dia tetap punya orang yang mau yang memberi dia arahan. Ya, orang yang memberikan dia arahan, orang yang memberikan dia petunjuk gitu. Benar. Nah, kita mesti punya mentor. Ya, siapa kira-kira mentor kita? Nah, bergabunglah dengan grup-grup entrepreneur gitu, banyak sekali. Ya, mungkin bisa jadi gabung di, kan banyak juga sekarang Ara grup-grup di sosial media ya, banyak ya Ara ya. Nah, banyak, tinggal pilih ya, tinggal bergabung, atau kita mendengarkan radio-radio yang mengulas masalah ini. Dengarkan talk show. Nah, dengarkan gitu ya. Karena nggak mungkin, betul. Karena nggak mungkin nggak kita tuh nggak down, nggak pengen udah deh berhenti aja deh gitu. Pasti ada punya perasaan seperti itu. Termasuk saya juga punya perasaan seperti itu kadang-kadang Ara. Ya, pengen berhenti aja deh, ngapain sih ngambil jalan ini gitu ya. Makanya orang bilang kan keluar dari zona nyaman Ara. Kalau mau nyaman aja udah nikmatin aja gaji sendiri, ada sertifikasi, ada nafkah juga dari suami. Tapi nggak semua yang mau juga, karena emang visinya ini gitu ya, visinya pengen bantu orang kan tadi itu ya, kita pengen bisa bantu orang lain, kita bisa bersedekah lebih banyak, kita bisa ke Mekah tiap tahun misalnya kan. Nah, ingat mimpi-mimpi kita itu. Ya, ingat mimpi-mimpi kita itu. Dan ketika mimpi kita ingat, maka hambatan tadi menjadi kecil Ara. Ya. Kemudian kuasai teknologi. Ya, kuasai teknologi. Ya, bertahap gitu ya, kuasai teknologi. Kalau seandainya nih keluarga SIP dan juga entrepreneur di rumah ada kesulitan teknologi, kami siap membantu. Ya, maksudnya gini, nggak punya Google Business misalnya, aduh itu easy banget, nggak sampai 10 menit selesai.
ya bisa bikinnya gitu. Nanti saya bantu, atau boleh nanti keluarga sip nanti hubungin kita gitu ya, bisa. Itu nggak perlu bayar gitu untuk membuatnya itu gitu, karena mudah sekali. Minimal punya itu aja, orang udah tahu gitu dengan produk kita. Nah, kemudian sosial media tadi ya, jadi ini kita punya channel ya. Sosial media jangan dilupakan, itu mesti wajib kalau menurut saya punya. Ya walaupun dan sosial media ini mesti dipelihara ya, bagusnya gitu dipelihara. Kemudian jangan lelah untuk berdoa. Iya, benar sekali. Karena doa itu adalah senjatanya kita. Ya, dan kita berharap doa dan ikhtiar kita bertemu. Insya Allah. Ya. Ngerasain sekali, Masya Allah ya. Oh iya, pantesan Rasulullah ini pekerjaannya dikasih sama Allah tuh berdagang supaya contoh sama kita gitu ya. Nah, coba kalau Allah kasih Rasulullah tuh pekerjaannya misalnya jadi PNS gitu misalnya. Kan beda gitu, karena berjuang juga mungkin di awalnya gitu, tapi mungkin beda dengan entrepreneur gitu. Oke, Bu. Begitu ya keluarga sip. Yang penting kita harus ikhtiar, berdoa juga. Nah itu dia, nggak putusnya. Karena ingat satu lagi mungkin berdoa. terakhir sekali, Iya. tidak ada orang kaya di dunia ini pegawai. Maksudnya yang paling kaya ya. Iya. Tidak ada orang paling kaya di dunia ini itu adalah pegawai, itu nggak ada. Pastinya entrepreneur. Kita sebutkan aja contohnya, misalnya yang paling kaya itu adalah pemilik Microsoft, ya kan, pemilik sosial media, ya, umumnya orang kaya di Indonesia pun adalah pengusaha. Dan sayangnya kalau di Indonesia itu malah pengusaha rokok ya, yang paling kaya itu pengusaha rokok gitu loh. Usaha kita ambil positifnya. Iya, pengusaha rokok gitu. Nah, tapi di situlah gitu, masa kita nggak mau juga berjuang seperti mereka gitu. Iya, benar. Ini cambuk ya, motivasi, dorongan sekaligus untuk semua penggiat UMKM di luar sana, para moms juga. Betul. Jangan berhenti untuk berusaha, berdoa. Semoga Betul. doa dan usaha kita bertemu di satu titik kesuksesan kata Allah Betul, Subhanahu wa Ta'ala. amin. Luar biasa sekali ya Bu ya, hari ini kita bertemu lagi, belum akan selesai. Insya Allah kita belajar terus ya. Iya, episode selanjutnya ya Bu, dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Dan selalu kita tunggu atensi dari semua pendengar setia kita di luar sana. Kita pamit undur diri, waktu yang memisahkan ya Bu. Iya, Boleh benar. mungkin kita berterima kasih kepada semua pendengar kita. Berterima kasih juga kepada Ibu Yesi nih yang sudah setiap hari ya meluangkan waktu, setiap hari Selasa maksud Ara, setiap pekannya meluangkan waktu untuk bertemu dengan kita semua di ruang-ruang suara ya Bu. Masya Allah. Mohon maaf atas semua kesalahan kata Ara juga sekaligus Ibu Yesi di hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Kita akhiri Talkshow Mompreneur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.